Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan membuat video edukatif selama 5 menit yang berisi penjelasan tentang aspek-aspek psikomotorik. Nah, seperti pengertiannya, jenis atau komponennya, contohnya, maupun pentingnya dalam pembelajaran. Nah, sebelumnya saya Muhammad Arik Habibi dari kelas 4D Fakultas Agama Islam. Nah, lanjut saja ya ke materi pertama yaitu tentang aspek psikomotorik. Nah, jadi judul dalam video ini yaitu memahami aspek psikomotorik dalam pembelajaran. Perlu diingat ya, ini dalam apa? Dalam pembelajaran. Nah, halo semuanya. Pada video kali ini kita akan membahas tentang aspek psikomotorik dalam dunia pendidikan. Sebelumnya, apa sih itu psikomotorik? Nah, mengapa penting? Yuk kita bahas bersama. Anjay. Pertama, pengertian psikomotorik. Aspek psikomotorik adalah bagian dari ranah pembelajaran yang berkaitan dengan keterampilan fisik atau gerak tubuh dan dikendalikan oleh otak melalui proses berpikir dan koordinasi. Dengan kata lain, psikomotorik melibatkan kemampuan menggunakan otot dan anggota tubuh untuk melakukan suatu aktivitas yang terarah dan terlatih. Contohnya seperti apa? Menulis, menggambar, bermain alat musik, menari, olahraga, dan kegiatan praktik lainnya. Langsung. Yang kedua, ranah psikomotorik menurut Simpson. Menurut Simpson, pada tahun 1972, aspek psikomotorik memiliki 6 tingkatan perkembangan keterampilan, yaitu apa? Perception atau persepsi, kemampuan mengenali isyarat atau rangsangan melalui indera seperti membedakan suara atau warna. Terus yang kedua apa? Set atau kesiapan, kesiapan mental, fisik, dan emosional untuk melakukan suatu tindakan. Dan yang ketiga ada weighted response, respons atau respons terpimpin, melakukan kegiatan berdasarkan petunjuk atau contoh dari orang lain. Terus yang keempat adalah mekanisme atau mekanisme, itu mampu melakukan gerakan-gerakan secara rutin dan lancar dengan latihan. Begitu. Dan yang kelima ada complex overt response, mampu melakukan gerakan kompleks dan terkoordinasi secara efisiensi. Terus yang keenam langsung ada adaptation on origination, itu mampu memodifikasi atau menciptakan keterampilan baru berdasarkan kondisi yang ada. Begitu. Jadi tingkat ini menunjukkan perkembangan keterampilan motorik dari yang paling dasar hingga tingkatan yang paling ahli. Nah, terus apa sih contohnya dalam pembelajaran? Nah, contohnya dalam pembelajaran yaitu psikomotorik sangat penting terutamanya ya dalam pembelajaran. Seperti apa? Seperti pendidikan jasmani, yaitu contohnya berlari, senam, dan permainan bola gitu ya. Terus keterampilan hidup, yaitu seperti menjahit, memasak, merakit barang. Nah, dan juga pelajaran yang di seni apa? Seperti apa? Menggambar, menari, memainkan alat musik. Nah, terus di praktikumnya nih, yaitu praktik laboratorium, praktik kejuruan, dan simulasi. Nah, melalui aktivitas ini, siswa tidak hanya tahu secara teori, tapi juga mampu melakukan secara nyata atau secara aksi, gitulah. Nah, terus mengapa penting? Coba. Mengapa aspek psikomotorik ini penting? Karena keterampilan ini membantu siswa, membantu apa? Membantu meningkatkan koordinasi tubuh dan otak.
itu menumbuhkan rasa percaya diri, meningkatkan konsentrasi dan disiplin. Menjadi lebih siap menghadapi dunia kerja yang menuntut keterampilan praktis. Jadi intinya psikomotorik adalah jembatan antara pengetahuan dan tindakan nyata. Begitu, langsung saja ke penutup. Itu jadi aspek psikomotorik adalah bagian penting dalam pendidikan yang harus diperhatikan oleh guru dan siswa, karena belajar bukan hanya soal memahami, jadi tapi juga melakukan. Begitulah kalau istilahnya mah, ini jangan cuma teori tapi juga kan harus ada ini tuh bukti asli. Terima kasih sudah menyimak video ini. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk materi edukatif lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cekidot.